banyak waktu bersama. Cuman bisa jadi karena kurangnya atau bahkan menghilangnya sentuhan-sentuhan dari pasangan. Ini pada akhirnya menjadi sangat terbiasa dan hilanglah ya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangan karena sudah terbiasa. Bisa jadi, tapi ini biasanya juga melihat dari usia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 10 alasan istri ya malas melakukan hubungan suami istri ya, malas melakukan hubungan suami istri dengan pasangan tentunya. Nah, ini kita akan ketahui lebih banyak sebetulnya apa yang menjadi alasan mereka. Karena ini juga untuk membedakan bahwa tidak semua wanita ketika malas melakukan hubungan dengan pasangan ini selingkuh ya, artinya ini perlu dibedakan. Jadi tidak boleh dipukul rata. Jadi ada alasan-alasan tertentu ketika seseorang malas melakukan hubungan walaupun itu dengan pasangan sendiri, padahal itu memang dilarang ya. Kita akan kupas lebih jauh tentang 10 hal penting ini ya. Jadi tidak salah paham. Jadi jangan selalu berpikir ya bahwa ketika si istri saya nggak mau berhubungan suami istri dengan saya berarti selingkuh. Tidak semua ya. Ini sebetulnya untuk meluruskan itu. Oke sahabat, alasan yang pertama adalah karena tidak mendapatkan kepuasan. Nah, jadi mungkin kalau sekali dua kali masih memakluminya ya. Namun ini boleh dibilang selalu ya, setiap pada saat melakukan hubungan tersebut ternyata tidak mendapatkan kepuasan. Padahal diakui atau tidak, itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun selain melakukan hubungan suami istri. Ini yang kita harus paham ya. Sebetulnya ketika baru awal kita mengetahuinya, nggak ada salahnya setiap hal tersebut dilakukan komunikasi dulu yang baik ya. Karena hal-hal seperti ini memang pada akhirnya ditakutkan berdampak tidak baik ketika usai melakukan hubungan suami istri namun sama sekali tidak merasa bahagia karena tidak mendapatkan kepuasan itu tadi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi pada saat-saat tersebut ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap suami. Jadi secara tidak langsung ya, secara diam-diam mungkin siapapun itu mungkin akan melakukan hal itu, yaitu melihat atau ingin tahu lebih dalam sebetulnya gerak-gerik apa sih yang dilakukan oleh suami. Nah, ketika mungkin dia merasa bahwa ada sedikit kurang percaya, hal ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi malas pada saat si suami minta melakukan hubungan suami istri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa jadi hal tersebut ketika tetap dipaksakan justru bukan kebahagiaan yang ia dapat, bukan kepuasan yang ia raih, namun rasa sakit yang ia rasakan. Nah, ini sebetulnya ketika kita kaji lebih dalam, pada dasarnya introspeksi diri pada masing-masing pihak ini adalah tetap menjadi hal yang penting. Lalu kemudian yang keempat, sulit membedakan antara tanggung jawab dan profesionalitas sebagai seorang pasangan. Jadi pada saat tersebut memang dia belum mampu membedakan antara tanggung jawab sebagai seorang istri dan profesionalitas. Artinya tidak mencampur adukan antara permasalahan pribadi dengan hal-hal seperti itu ya. Ini belum mampu melawan atau menetralisir hal tersebut sehingga menimbulkan rasa malas ketika pada saat ya si suami mengajak melakukan hubungan suami istri. Ini adalah alasannya menurut saya logika. Kemudian yang kelima, banyak waktu bersama. Cuman bisa jadi karena kurangnya atau bahkan menghilangnya sentuhan-sentuhan dari pasangan. Ini pada akhirnya menjadi sangat terbiasa dan hilanglah ya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangan karena sudah terbiasa. Bisa jadi, tapi ini biasanya juga melihat dari usia juga ya. Ketika kita sudah betul-betul berumah tangga dan sudah cukup usia, artinya di usia-usia menjelang lanjut ini biasanya memang apa yang kita hadapi di tengah hidup berumah tangga ini bukan lagi cinta, tapi kasih sayang yang hadir. Karena cinta itu akan tergantikan oleh itu ya. Keenam, bisa jadi depresi. Nah, ini ketika seperti itu maka cari tahu secara umum, karena
tidak mungkin ya dalam satu kepala menguasai berbagai permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Paling tidak seseorang ketika menolak melakukan hubungan suami istri dengan pasangan sedang mengalami satu hal dari 10 hal ini. Yang ketujuh, dia sedang sulit melupakan atau teringat hal-hal yang memang kurang menyenangkan tentang perilaku pasangan terhadap dirinya. Ini bisa ya. Karena jujur ketika seseorang ingin melakukan hubungan suami istri dengan pasangan tentunya dibutuhkan konsentrasi yang sangat luar biasa. Tidak boleh sedikit pun ada perasaan yang mengganjalnya. Karena itu dapat menghentikan keinginan. Ya. Lalu kemudian yang ke-8 bisa jadi memang ada pria lain di belakangnya. Ini kan berarti dari 10 tanda atau 10 alasan ini kan hanya satu melintir dan belum tentu itu terjadi pada seorang wanita ketika seseorang ini kebetulan sedang menolak ya pada saat Anda menginginkan melakukan sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Ini bisa jadi. Jadi ini masuk tapi memang hanya sebagai pelengkap saja. Ya. Artinya di sini saya menjamin bahwa tidak setiap wanita ketika diajak oleh si pria atau tidak setiap istri ketika diajak oleh suami melakukan hubungan suami istri menolak ini dipastikan selingkuh. Ini bukan jaminan. Artinya tidak 100% karena itu. Bisa jadi permasalahan yang lain yang bahkan tidak kunjung terselesaikan masih ada di tengah kehidupan rumah tangga. Ini menjadi salah satu penyebab yang perlu kita perbaiki, perlu kita benahi. Lalu yang ke-9 bisa jadi kelelahan. Lelah dalam tenaga, lelah dalam pikiran. Sehingga hal-hal seperti itu nyaris terlupakan. Jadi bukan selingkuh, tapi memang kondisi fisiknya mungkin sedang tidak memungkinkan, kondisi pikirannya juga sudah mungkin sedang tidak memungkinkan. Ketika dua hal ini terjadi dalam satu masa, maka itu juga mengakibatkan hal seperti itu. Jadi malas untuk melakukan hubungan suami istri. Ini yang ke-9. Lalu yang ke-10 adalah menopause ya. Ini memang terjadi pengurangan daripada kinerja ya, hormon-hormon yang memang mendukung ke arah keinginan untuk melakukan hubungan dengan suami istri ini mulai berkurang. Artinya memang kinerjanya sangat minim ya. Jadi ketika itu memang kita harus melakukannya, tentunya banyak hal yang harus dilakukan untuk membangkitkan semangat emosional terhadap pasangan kita. Ini yang jarang kita ketahui ya. Maka dari itu sebetulnya siapapun di antara kita tidak boleh ada yang egois. Tapi kita tetap harus introspeksi diri demi kenyamanan dan kebahagiaan rumah tangga kita semua. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata kalam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.